إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون عباد الله معاشر المسلمين أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam menjalani kehidupan ini, seorang hamba tidak bisa bersandar kepada dirinya sendiri, hanya mengandalkan kekuatannya atau mengandalkan kehebatannya atau mengandalkan hartanya atau mengandalkan koneksinya atau mengandalkan pengaruhnya atau mengandalkan orang lain dari kalangan manusia, karena kehidupan ini yang mengaturnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita jangan sombong dan jangan angkuh, karena bagi Allah semua urusan akan bisa diubahnya dengan gampang dan mudah. Karena di alam semesta ini satu-satunya yang pasti terjadi adalah kehendak Allah, dan tidak ada yang bisa mengubah kehendaknya melainkan kehendak Allah itu sendiri. Sebab itu, sebagai seorang yang beriman, di dalam menjalani kehidupan ini, hendaknya kita selalu bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan bersandar kepada Allah, perkara yang sulit menjadi mudah, yang berat menjadi ringan, bahkan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Karena tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah kalau sudah menginginkan sesuatu, cukup Allah mengatakan kun, jadilah, fayakun, maka terjadilah apa yang dikehendakinya Subhanahu wa ta'ala. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Furqan ayat ke-51, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Hendaklah engkau bersandar kepada Zat yang maha hidup dan tidak pernah akan mati,
yang dia akan selalu ada untukmu selama engkau mau meminta bersandar kepadanya subhanahu wa ta'ala. Karena dialah yang bisa mengubah segala sesuatu dengan kehendaknya. Sementara kita adalah makhluk yang lemah, makhluk yang punya banyak kekurangan, yang punya banyak keterbatasan dan ketidakmampuan. Dan begitu pula makhluk-makhluk yang lainnya. Maka kalau kita berharap bersandar kepada manusia yang lain, pasti pada ujungnya kita akan kecewa. Karena mereka juga punya kekurangan, kelemahan, ketidakmampuan, dan punya kepentingannya masing-masing. Tapi Allah, Al-Hayyul Ladzi La Yamut, adalah zat yang maha hidup, dan dia tidak pernah mati. Dia akan mendengar apapun yang diminta hambanya kepadanya. Wasabbih bihamdihi, sebab itu sucikanlah dia dengan memujinya. Wa kafa bihi bidzunubi ibadihi khabira, cukuplah dia sebagai zat yang maha mengetahui dengan segala perbuatan dosa dari hamba-hambanya. Namun Allah tidak pernah menutup pintu taubat dan akan selalu memberi kepada hambanya, karena kasih sayangnya selalu mendahului kemurkaannya subhanahu wa ta'ala. Maka apapun yang menimpa kita, apapun yang kita hadapi di dalam kehidupan ini, semua yang menentukannya adalah Allah. Akan menjadi mudah dan ringan kalau kita selalu bersandar kepadanya. Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Allah mengatakan, ucapkan wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang menimpa kita di dalam kehidupan ini melainkan apa yang Allah tetapkan untuk kita. Dialah pelindung kita, dan hendaklah hanya kepada Allah orang-orang yang beriman itu menyandarkan dirinya. Karena ini adalah bukti keimanan kita kepadanya. Kita tidak mengandalkan diri sendiri dan tidak pula mengandalkan orang lain dari manusia, tapi menjalani kehidupan ini setiap langkah kita selalu bersandar kepada Allah, karena dialah yang menguasai segala sesuatu. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin, kata Allah, dan hendaklah hanya kepada Allah saja kalian bersandar jika kalian benar-benar orang-orang yang beriman kepadanya. Dalam ayat yang lain di surat Al-Anfal, ayat yang kedua sampai keempat, Allah menyebutkan tentang orang-orang beriman yang sejati keimanannya. Innamal mu'minun alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Hanya saja orang-orang yang beriman itu, kata Allah, yaitu orang-orang yang apabila disebut nama Allah, maka hati-hati mereka akan bergetar karena takut kepadanya. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuh, kalau dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, zadatuhum imanan, maka iman mereka akan bertambah. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka adalah orang-orang yang senantiasa bersandar kepadanya subhanahu wa ta'ala. Alladzina yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun, yaitu orang-orang yang senantiasa melaksanakan salat dan mereka mau menginfakkan dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Ulaika humul mu'minuna haqqan, kata Allah, mereka itulah orang-orang yang beriman
dengan sebenar-benarnya keimanan. Lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Mereka akan memperoleh derajat-derajat yang tinggi di sisi Tuhan mereka. Mereka juga akan mendapatkan ampunan dan rezeki yang terhormat. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu, sebagai orang yang beriman, yang harus kita tanamkan di dalam hati kita adalah kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita meyakini apa yang dikatakan oleh Allah di dalam surat Al-An'am ayat ke-17. Allah mengatakan, "Iyansaskallahu bidhurrin fala kashifa lahu illahu." Jika dia menimpakan kepadamu mara bahaya, maka tidak ada yang bisa menyingkirkan mara bahaya tersebut kecuali hanya Dia. Wa iyamsaska bi khairin fahuwa ala kulli syai'in qadir. Dan jika Dia memberimu kebaikan, maka ketahuilah sesungguhnya Dia memang maha kuasa atas segala sesuatu. Ini yang harus kita tanamkan di dalam hati kita. Dengan demikian, kehidupan yang semakin lama semakin berat, semakin lama semakin sulit, dengan berbagai macam krisis dan tantangan yang ada padanya, akan kita bisa jalani dengan mudah, dengan enjoy, kalau hati kita selalu bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak perlu panik dengan semua cobaan dan ujian hidup, karena masing-masing orang pasti akan diuji dan dicoba oleh Allah di dalam hidupnya. Tidak perlu panik selama kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Dia yang menentukan segalanya. Sebab itulah seorang yang beriman di dalam kesehariannya, ketika dia keluar dari rumah, dia selalu bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan lupa setiap kali kita keluar dari rumah untuk membaca doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hendaknya kita mengucapkan Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Setiap kali kita melangkahkan kaki keluar rumah, maka kita membaca dengan nama Allah. Aku hanya bersandar kepada Allah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali hanya milik Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mengucapkan doa tadi ketika dia keluar dari rumahnya, maka diserukan dari atas langit bahwa orang ini qad kufita wa wuqita wa hudita. Sungguh engkau telah dicukupkan oleh Allah, engkau telah dijaga oleh Allah, dan engkau telah diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa tanahha anhu syaitan. Maka syaitan pun akan menjauh darinya, sehingga syaitan tidak bisa berbuat kejahatan kepadanya. Maka ketika syaitan itu bertemu dengan temannya yang lain, dia akan mengatakan, kaifa laka birajulin qad hudiya wa kufiya wa wuqiya. Apa yang bisa engkau lakukan kepada seseorang yang dia telah diberi petunjuk oleh Allah, dia telah dicukupkan oleh Allah, bahkan dia telah dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis ini hadis yang sahih, dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi di dalam sunannya. Maka kekuatan seorang hamba yang beriman kepada Allah bukan pada dirinya, bukan pada orang lain di kalangan manusia, tapi kekuatannya adalah ketika dia bersandar kepada Allah. Karena
Siapa yang bisa menandingi kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala? Apabila dia bersandar kepada Allah, ingatlah bahwasanya Allah tidak pernah mengecewakan hamba-hamba yang selalu menyandarkan diri kepadanya. Allah mengatakan di dalam surat At-Talaq, "Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh." Barang siapa yang bersandar kepada Allah, maka Allah pasti akan mencukupkan dia akan hajat-hajatnya dan keperluan-keperluannya. Siapa lagi yang bisa kita andalkan di alam ini kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala menjadikan kita sebagai orang-orang yang selalu bertakwa kepadanya. Astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara doa yang perlu kita baca, baik di pagi hari dan di petang hari, di dalam keseharian kita, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan sebagaimana yang datang di dalam hadis Abi Bakrah radhiyallahu an, dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad dan yang selainnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan pagi dan petang. Beliau membaca doa ini. Allahumma rahmataka arju. Ya Allah, hanya kasih sayang-Mu yang aku harapkan. Karena semua kebaikan yang ada di alam semesta ini, sumbernya adalah kasih sayang Allah. Apapun yang kita kehendaki di dalam kehidupan ini, hanya bisa terwujud karena kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala yang menurunkan dan memberikan kepada kita nikmat dan anugerahnya. Maka kita diajarkan untuk membaca Allahumma rahmataka arju. Ya Allah, hanya kasih sayang-Mu yang aku harapkan. Fala takilni ila nafsi tarfata ain. Maka jangan Engkau buat aku bersandar kepada diriku sendiri walaupun hanya sekejap mata. Karena barang siapa yang sombong dan angkuh, kemudian dia mengandalkan dirinya sendiri di dalam menjalani kehidupan ini, maka dia akan terbentur dengan beratnya ujian, sulitnya kehidupan, dan dia akan menyadari pada akhirnya bahwa dia hanya seorang manusia, bukan siapa-siapa. Karena kalau sudah dihadapkan kepada ketentuan Allah, maka tidak seorang pun bisa menolaknya, sehebat apapun dia. Maka kalau dia bersandar kepada dirinya sendiri, maka bersiap-siaplah untuk dia disengsarakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita ini makhluk lemah yang punya banyak kekurangan dan ketidakmampuan. Maka Nabi mengajarkan untuk kita membaca fala takilni ila nafsi tarfata ain. Maka jangan engkau buat aku bersandar kepada diriku sendiri walaupun hanya sekejap mata. Wa aslih li sya'ni kullah. Dan perbaikilah ya Allah semua urusanku. Urusan duniaku, urusan akhiratku. Perbaiki ya Allah. Karena segala sesuatu ada di tangannya. La ilaha illa anta. Tidak ada sembahan yang berhak diibadahi
kecuali hanya Engkau semata. Maka ini dibaca di pagi hari dan di sore hari. Kita membuka hari dengan membaca doa ini dan menutup hari dengan membaca doa ini dengan harapan semoga di dalam kehidupan ini kita selalu dilindungi, dijaga dan diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seberat apapun ujian Allah, kalau Allah ada bersama kita, maka ujian yang berat menjadi ringan, yang sulit menjadi mudah, bahkan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Sebab itulah nabi-nabi yang telah diutus oleh Allah, mereka tidak mampu dikalahkan oleh siapapun dan oleh apapun, karena mereka selalu bersandar kepada Allah. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dibakar di dalam api, apa yang beliau ucapkan? Beliau hanya mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup bagi kami Allah dan Dia adalah sebaik-baik tempat bersandar. Dan dengan membaca ini Allah turunkan mukjizatnya, keajaibannya, sehingga api yang bersifat panas dan membakar, Allah perintahkan api itu dengan mengatakan ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah engkau sesuatu yang dingin dan juga keselamatan atas Ibrahim, sehingga beliau tidak bisa dibakar. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan genting, terkepung oleh pasukan-pasukan sekutu kaum musyrikin, beliau hanya mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup bagi kami Allah dan sebaik-baiknya tempat bertawakal. Maka Allah kirimkan angin kencang yang memporak-porandakan pasukan sekutu tersebut, sehingga Allah selamatkan nabinya sallallahu alaihi wasallam. Jangan pernah meremehkan kekuatan Allah. Kalau kita bersandar kepada diri kita sendiri, siapa kita? Tapi kalau kita bersandar kepada Allah, maka jangan pernah merasa takut di dalam kehidupan, karena Allah ada bersama kita. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'awat ya qadhiyal hajat. Allahumma aqsim lana min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masaibad dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna. Allahumma ja'al tha'rana ala man 'adana wansurna ala man zalamana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina wala tusallit alaina man la yakhafuka fina wala yarhamuna. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina.
Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rahmataka narju fala takilna ila anfusina tarfata ain wa aslih sya'nana kullah la ilaha illa anta. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ma'asyiral muslimin, aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar.